Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Haitsu qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita usia dan umur yang panjang, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus bersemangat, untuk terus menuntut ilmu. Ya, semoga dengan semangat kita, ya, dengan tekad kita untuk terus menuntut ilmu, duduk-duduk di majelis ilmu, itu mempermudah bagi kita jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan untuk kajian kita, yaitu di tafsir surat Al-Infitar yang kemarin kita sudah mengkajinya sekitar 5 ayat, ya. Yang kemarin sudah kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Yang artinya kurang lebih, ya, idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Yang kedua, wa idzal kawakibu intasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan telah dijadikan meluap dan menjadi satu. Wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kuburan, ya, kuburan itu dibongkar, bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka masing-masing jiwa kita, Bapak dan Ibu, kemarin sudah kita sampaikan ada 4 langit runtuh, bintang-bintang berjatuhan, kemudian lautan meluap, ya, gelombang tsunami sehingga airnya menjadi satu. Kemudian apabila kuburan-kuburan itu telah dibongkar, ya, manusianya keluar dari dalam alam kubur, ketika itulah masing-masing kita alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, masing-masing jiwa kita tahu
apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita lalaikan. Artinya mana perintah Allah yang kita kerjakan dan mana larangan Allah yang kita langgar. Ketika itu masing-masing kita tahu, ya, ketika kita sudah keluar dari kubur. Karena ketika itu akan ada tiupan sangkakala lagi, kita akan berkumpul menuju padang mahsyar, ya. Nah, ketika nanti sampai di padang mahsyar sana, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, kata Allah, ya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayamu? Apakah yang telah menipumu? Apa yang telah menutupi matamu? Ya, magharraka bi rabbikal karim, sehingga kamu tertipu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di ayat ini kemarin dalam tafsir Syekh Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yaqulu ta'ala mu'attiban lil insanil muqassir. Allah mencoba menghardik, mencela. Ya, Allah mencela orang-orang al-muqassir fi haqqihi, orang-orang yang meremehkan hak-haknya Allah. Ya. Salah satu pertanyaan Rasulullah kepada sahabat Rasulullah, Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah ketika itu naik onta kemudian berboncengan dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika itu ditanya, ma haqqullahi 'alal ibad? Ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahu enggak kamu apa haknya Allah terhadap hambanya? Atau kalau dibalik, apa kewajiban hamba, kewajiban manusia kepada Allah? Apa kewajiban yang paling utama? Ya. Ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Ketika itu kemudian Rasul menerangkan hak Allah terhadap hambanya, ya, atau tugas hamba, tugas manusia kepada Allah itu adalah antakudallah ayyakudullah wa la yusyriku bihi syai'an. Tugas manusia yang paling utama itu adalah menyembah Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, ibadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an. Kemudian tidak mensekutukannya. Nah, ini adalah tugas utama. Maka di sini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu terhadap Allah? Berarti ada sesuatu yang membuat manusia itu gelap matanya, gelap pandangan dan pikirannya, gelap hatinya, sehingga dia tidak mengenali Allah, sehingga tidak mengenal apa hak-haknya Allah, sehingga manusia itu gharraka bi rabbikal karim, tertipu, terperdaya. Ya. Di dunia ini, Bapak dan Ibu, yang sering menipu manusia, kata Ibnu Qayyim, itu ada 4. Ya, yang pertama adalah hawa nafsu. Yang kedua, jadi hawa nafsu itu terus mendesak kita, mendorong kita. Yahwa, ya, namanya hawa nafsu itu berhasrat. Kemudian yang kedua, dunia. Dunia itu yatazahrafu. Dunia itu makin ke depan, Pak. Kitanya makin tua, tapi dunianya itu makin gemerlap. Nah, itu. Maka kalau yang dia nggak ngerti hakikat hidup di dunia, dia akan makin tertipu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah asyaiton. Yang ketiga itu setan. Ya, wasyaiton yuwaswis, setan itu terus membisik-bisiki jiwa kita. Sudah hawa nafsu, ditambah bisikan setan. Ya. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim, an-nafsu. Jiwa kita sendiri itu musuh kita, Pak.
Ya, karena jiwa manusia itu dia ada 3 paling tidak. Ada jiwa ammaratun bisu, ini jiwa yang paling rendah. Jiwa yang isinya di dalam dirinya itu ajakan-ajakan berbuat buruk isinya. Berbuat baiknya itu minim sekali. Tapi mayoritas desakan-desakan jiwa, keinginan-keinginan jiwa kita selalu yang buruk. Itu namanya nafsul amarah bisu. Jiwa-jiwa yang mengajak kepada perbuatan buruk. Ya. Ini yang sering menipu kita. Yang kedua, nafsu jiwa kita itu adalah ada nafsul lawamah. Ada jiwa-jiwa yang suka mencela atau jiwa-jiwa yang kadang suka menyesal. Mencela, menyesal ini kadang begini. Dia berbuat baik itu kadang gini Pak, karena terpaksa atau karena ikhlas, tapi mesti mikir, nek tak infak nek kabeh begini. Akhirnya infaknya sedikit, tapi ternyata ketika besok di hari akhirat ternyata infak itu balasannya luar biasa. Nyesel dia, kenapa dulu kok enggak semuanya. Nah gitu, itu jadi penyesalan itu. Nah yang kedua, dia kalau berbuat jelek juga nyesal, tapi nyesalnya setelah berbuat jelek. Kenapa kok kamu berbuat buruk, kenapa kamu berbuat jelek, nyesal. Ini masih termasuk terhitung baik Pak. Kebaikan masih dikerjakan, keburukan masih sesali. Meningkat, ini jiwa nomor 2. Ya. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa naik ke level yang ketiga tidak ketika nanti mendapatkan panggilan Allah di akhirat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini lawannya nafsu yang pertama, Pak. Yang amar, yang nafsul mutmainnah, dia itu tenang, dia ngerti haknya Allah, dia jalani haknya Allah. Ada dorongan-dorongan yang sifatnya keburukan, dorongan-dorongan sifatnya kemaksiatan, nggak ngefek Pak. Ya, kenapa? Dia sudah ngerti tujuannya, dia sudah ngerti mau kemana arahnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya nanti dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Udah, kembali kamu kepada Allah. Ayo kembali kepada Allah, radiyatan mardiyah. Allah sudah ridho, kamu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati. Ya. Ini jiwa. Jadi musuh yang 4 ini, Bapak dan Ibu, ini sering menipu kita. Maka di sini Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yaqulu ta'ala mu'attiban lil insan al muqassir fi haqqihi, kata Syekh Nasir As-Sa'di, ya, wahai manusia yang kadang masih meremehkan, mengucilkan, meninggalkan atau kadang mengabaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga karena dia melupakan hak-haknya Allah, tentu akhirnya dia berani melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi didorong oleh 4 tadi, oleh nafsu, oleh dunia, tambah setan, tambah hawa nafsunya. Jadi jiwa-jiwanya dengan hawa nafsunya berbeda, ya. Kalau jiwa itu ya jiwa kita, kalau hawa nafsu itu dorongan yang sifatnya hasrat, cenderungnya kepada syahwat. Ditambah dorongan syaitan, ditambah dunianya berhias, menarik, ya. Dunia itu mengajak terus, ya, untuk cinta kepada dunia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, maka ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau di sini beliau menanyakan, atahawunan minka fi huquqi, kenapa kok kamu lupa terhadap hak-haknya Allah? Apakah kamu itu menganggap haknya Allah itu remeh? Haknya Allah apa tadi? Mengibadahi, tunduk dan beribadah kepada Allah, tidak mensekutukannya, tidak berbuat syirik kepadanya. Ya. Kalau ada orang rajin ibadah tapi juga rajin berbuat syirik, itu justru melanggar hak Allah yang pertama. Nah nanti kalau hak Allah ini sudah dilanggar,
ya, maka dia nggak akan mendapatkan haknya. Setelah Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Ma haqqullahi 'alal ibad?" Apa haknya Allah terhadap hambanya? Ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu menyembah Allah tanpa mensekutukannya, tanpa berbuat syirik kepadanya. Kemudian ditanya, "Wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Terus haknya hamba kepada Allah itu apa? Terus hak kita itu terhadap Allah itu apa kalau kita sudah menunaikan apa? Menunaikan hak-haknya Allah, maka kita akan mendapat hak kita apa? Ayyudkhilahul jannah. Kalau dia menunaikan hak-haknya Allah, maka dia mendapatkan haknya. Apa itu? Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini Allah menceritakan tentang kiamat itu kemudian nanti ya, langit apa idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat, apabila nanti langit itu terbelah, dan apabila nanti bintang-bintang itu runtuh, dan apabila nanti lautan itu sudah meluap menjadi satu. Kemudian nanti ketika kuburan sudah dibongkar, baru masing-masing kita akan tahu apa sebenarnya yang menipu kita, ya. Kemudian Allah mengatakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim," apa yang menipumu terhadap Tuhanmu? Tuhan yang mana? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Tuhanmu adalah yang telah menciptakanmu, allazi khalaqaka, ya, fasawwaka fa'adala. Allah yang menciptakanmu kemudian membentuk dirimu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya. Fa'adalah, kemudian kamu dibuat seimbang oleh Allah. Seimbang itu ya apa namanya? Beliau mengatakan warakkabaka tarkiban qawiman mu'tadilan. Kamu dibuat oleh Allah itu qawim, ya, fi ahsani takwim, dalam sebaik-baik bentuknya, ya, fi ahsanil ashkal wa ajmalil hayat, bahkan itu dalam keadaan jiwa tampang yang paling pas untuk diri kita, ya. Fahal yaliku bika an takfura bi nikmatihi. Terus kalau kamu sudah diciptakan, coba kita hitung nikmat Allah dalam diri kita Bapak dan Ibu. Kalau kita mau merenung-renung lah, ya. Mungkin kalau sekarang kadang mungkin Bapak dan Ibu ingkang pun sepuh, alas rambutku ya wis putih, umpamane gigiku ya wis entah wis ompong, umpamane gitu. Kadang mikir, kadang kita nggak coba dulu ketika sedang gagah-gagahnya kita, ya. Kadang sehari bercerminnya bisa bolak-balik, gitu. Nah ini kata fa'aliyaliku antakfura nikmatal mun'im. Apakah pantas, apakah layak kalau kamu kemudian mengkufuri nikmatnya Allah yang telah memberikan nikmat kepadamu, au tajhadu ihsanal muhsin, atau kamu menentang orang yang telah berbuat apa, menentang Allah yang telah berbuat baik kepadamu, ya. Inna hadza illa min jahlika wa dzulmika wa inadika wa ghashmika. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, terus kita tentang, kita lawan, kita hina, ya, kita tidak berterima kasih, itu menunjukkan kebodohanmu, kata Syekh Nasir As-Sa'di. Kalau kamu nggak berterima kasih kepada Allah, itu menunjukkan kebodohanmu, wa dzulmika, bentuk kesewenang-wenanganmu, wa inadika, bentuk kebandelanmu, ya, wa ghashmika, itu bentuk apa namanya, kengawuranmu, kengeyelanmu, ya. Kamu sudah diberi juga tidak berterima kasih. Maghrraka, apa yang membuat kamu tertipu, ya. Fahmadillah in lam yaj'al surataka, maka pujilah Allah, terima kasihlah kepada Allah, syukurlah kepada Allah. Coba kita syukuri dulu yang ada dalam diri kita Bapak dan Ibu sekalian. Kita itu kerangka tubuh kita itu satu, itu titipannya Allah. Itu baru jasadnya Pak, itu titipan Allah. Coba kalau Allah nggak ngasih ruh Pak, jasad kita ini jadi mayat, ya. Maka dengan adanya ruh itu hidup. Jadi jasad kita dengan ruh kita itu sendiri adalah titipannya Allah, ya. Dan kita
itu hampir-hampir tidak punya kendali. Ya, kita hampir-hampir nggak punya kendali terhadap diri kita sendiri. Ya. Coba kita pengen, aku tak baleni 10 tahun yang lalu lah. Coba, nggak bisa Pak. Itu menunjukkan bahwa kita nggak punya kuasa terhadap diri kita. Ya. Kalau nanti sudah waktunya Israel datang nyabut nyawa, ojo dikubur. Ya. Aku siap bisa nolak. Tidak, nggak ada kendali hampir diri kita terhadap diri kita. Terus kalau kita kemudian mengoroka, kemudian kamu tertipu, kamu tidak beriman, kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meskipun ayat ini ditujukan kepada penduduk Mekah ketika itu. Kenapa kalian nggak beriman? Mengoroka birobbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakan kamu, membentuk kamu, memberi ruh kamu, memberi jasad kamu, beri makan kamu, itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Fahmadillah, maka pujilah Allah. Ya. Ditambah-tambah kita dibentuk dengan fi ahsani taqwim, fasawwaka fa'adalaka. Allah membentukmu dalam keadaan yang terbaik. Kalau beliau ini agak kejam, beliau Syekh Nasir As-Sa'di. Fahmadillah itlam yaj'al surataka surata qalbin. Bersyukurlah kamu kepada Allah karena Allah tidak membuat bentukmu seperti bentuk seekor anjing. Ya, au himarin, atau kamu tidak dibentuk oleh Allah, bentukmu itu seperti seekor keledai. Ya, au nahbiha minal hayawana, atau bentuk-bentuk hewan yang lain. Ya, kita bersyukur kepada Allah, kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia. Ya. Walihada qala fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Allah itu menciptakanmu dalam bentuk yang Allah kehendaki. Ya, maka nikmat terbesar bagi kita, ya, kalau kita mau memenuhi diri kita adalah menerima qadanya Allah, menerima takdirnya Allah, kita berterima kasih kepada Allah, ya. Kemudian apa? Allah mengatakan kalla. Kalau tadi ada orang yang dia gharraka, dia tertipu terhadap nikmatnya Allah, Allah mengatakan kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan coba-coba kamu mengingkari akan adanya hari pembalasan. Nih, hari pembalasan nanti Bapak dan Ibu sekalian, apa yang akan Allah tanyakan pertama kali? La tazula qadamu abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tapak kaki seorang hamba besok di akhirat di padang mahsyar tidak akan bergeser, tidak akan pindah, dia akan tetap di situ nunggu dalam keadaan antri, dia akan menunggu dengan teriknya panas matahari hatta yus'ala an arba, sampai nanti dia ditanya 4 hal. Ya. Kala, maka jangan kamu dustakan, jangan kamu mengingkari hari pembalasan, jangan kamu mengingkari hari akhirat. Ya. Jangan kamu sia-siakan nikmat Allah yang sudah Allah berikan. Apa yang akan ditanyakan oleh Allah? Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Yang pertama, umurmu sepanjang itu kamu gunakan untuk apa? Nah ini umurmu, kata Rasulullah. Ya. Hatta yus'ala an umrihi fi ma'afna. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Monggo Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama renung. Kita itu sebenarnya sholat sama tidur itu lama mana? Kayaknya lama tidur ini Bang ya. Mau sekali tidur iso sejam, 2 jam, sholat 4 menit. Kuwi anak imam sing rada tuwa sithik wis imam itu men ya. Ya. Itu kadang seperti itu. Gak nyampe 10 menit kita itu dalam sholat, Pak. Ya, kecuali yang tahajud itu 10 menit lebih insya Allah, ya, karena itu berrokaat-rokaat. Tapi yang sholat fardu 5 waktu kayaknya nggak ada yang satu sholat itu lebih dari 10 menit.
Rata-rata kita sholat 5 menit. An umrihi bima afnah. Itu satu. Berarti kalau dihitung-hitung pokoknya dalam sehari kita anggap saja 10 menit, 10 kali 5. Berarti sehari sholat kita itu sehari semalam cuma 50 menit. Tidurnya 8 jam. Ngikutin anjuran dokter 8 jam, Pak. Pun telas gitu. Pertama. Yang kedua, ya, kita baca Quran. Ya. Kita itu umpamanya membiasakan ba'da maghrib atau ba'da subuh berapa? Setengah jam. Anggap saja setengah jam. Dapat 1 juz. Kadang nembe sak halaman liang ping 17, Pak. Ya. Terus kesel, Pak. Napa melebar, napa tandur bal bajak terus. Itu kan. Akhirnya baca Quran setengah jam, pagi sore dirutinkan. Yang pagi sama sore cuma 1 jam. Kalih matur teng sawah lama mana? Itu hanya kalau kita nilai bahwa yang bentuknya kita anggap ibadah, yang lain kita anggap bahwa itu hanya aktivitas duniawi. Tapi kalau bisa kita jadikan semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Jadi nanti semua nilai ibadah itu sampai tidur, Pak. Itu kalau bisa ibadah. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan magharraka bi rabbikal, apa yang membuatmu tertipu? Akan ditanya nanti 4 hal ini. Kalla bal tukadzibuna bidin, jangan sekali-kali kamu abaikan, jangan kamu ingkari adanya hari pembalasan, kata Allah. Ya, nikmat Allah itu gunakan. Pertama umurmu, ini umur tadi. Umur itu habis untuk apa? Apa mulai bapak-bapak sing umurnya pun 60, 70, itu kata saya 2029 tumut nyoblos mulai nama buatan ya. Ya. Itu sudah yang 60, 70. Ya. Saya ini Pak 40 lebih dikit kadang mikir, Pak, ya Allah perjalanannya sudah 2/3 perjalanan. Ya, tinggal 1/3. Kalau ngajar anak SMA kelas 3, ya santri-santri pondok itu Ustadz tinggal nunggu seumur kalian lagi 18 sampai 20 tahun tek catanya. Masalah nanti ada bonus di luar hitungan. Ya, itu Pak. Ya. Pertama, umur kita akan ditanya. Kedua, ansyababihi bima abla. Allah mengkhususkan umur ditanya secara umum, tapi ada satu lagi Pak yang ditanya tentang umur itu. Usia mudamu habisnya untuk apa? Ingat tanya khusus, usia muda. Karena usia muda adalah usia paling produktif. Zaman Rasulullah, para sahabat itu di usia muda bisa naklukkan Romawi Persia, Pak. Kita anak-anak muda hari ini, monggo kita yang punya putra-putra yang sekarang kelas SMA, nah itu apa kerjaannya? Zaman dulu umur 18 tahun Usama bin Zaid panglima perang, 21 tahun Zaid bin Harisah duta untuk menghadapi orang-orang Yahudi, dutanya Rasulullah. Ya. Abu Bakar, Umar itu ketika Rasulullah ketika di usia-usia masih di usia-usia muda semuanya. Makanya Rasulullah mengatakan ansyababi, usia muda. Maka bagaimana kita mencetak pemuda-pemuda itu menjadi pemuda-pemuda yang produktif untuk aktivitas. Sebenarnya mereka lah kata pepatah Arab mengatakan inna fiyya bisyubbani amro hadhil ummah. Sungguh maju mundurnya umat ini tergantung para pemudanya. Ya, wa bi iqdamiha hayataha, di tekad dan keberanian para pemuda lah umat ini akan hidup. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau masjid-masjid ini kalau bisa digerakkan itu anak mudanya. Sing sepuh-sepuh kesel, Pak. Ya. Sing sepuh jadi penasehat, ya, pengarah dan sebagainya. Yang muda-muda ini ada apa kegiatan yang muda digerakkan terus. Ya. Ya Bapak dan Ibu sekalian, ya umri karena usia muda itu akan ditanya khusus. Itu kalau ada
kalau ada keterangan bahwa umur ditanya, tapi ada usia muda itu khusus ditanya, berarti ada sesuatu yang istimewa yang akan dimintai pertanggungjawaban di usia muda itu. Ya. Nah, usia-usia muda nih kalau Ustaz Suhada ini termasuk masih muda ya. Masih muda. Ya. Termasuk pautannya sama saya ya jauh, Pak. Ya. Ini pemuda, makanya aktif, produktif. Ya. Itu untuk yang kedua. Ini akan ditanya, makanya kita kalab baltukadzibun nabi. Yang ketiga, an ilmihi fi ma'amilah. Ilmu, Pak. Ya, ilmu yang didapatkan itu seberapa yang dia kerjakan, yang dia amalkan. Ya. Meskipun nanti ada kalimat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah, kerjakanlah perintah-perintah Allah itu semampu kalian. Tidak mesti semuanya mesti dikerjakan, tidak, karena umur kita ini untuk mengerjakan perintahnya Allah sampai habis umur, perintahnya Allah belum habis. Tapi seberapa dia mampu mengerjakan ilmu yang pernah dia dapatkan. Makanya kalau sudah kayak gitu, dan ibu sekalian, sing berat yang ngomong ilmu itu sing nongkrong di kursi sini, Pak. Itu sing abot, Pak. Ilmunya sepiro sing mbok dapatkan, seberapa yang kamu amalkan. Ya. Kalau kita yang mungkin agak belajar berat, ya, ilmu sedikit, ya meskipun tanggung jawabnya kan lebih dikit, ya lebih dikit, tapi nanti ada fadilah, namanya ada fadlun, ya. Al ulama warasatul anbiya, kan gitu. Ulama itu warasatul anbiya, dia punya keistimewaan. Nanti antara mereka yang berilmu dengan yang tidak berilmu ada pautannya yang cukup jauh. Maka dari situ an ilmi fi ma'amilah, ilmu yang dia dapatkan, yang dia pelajari itu seberapa yang mampu dia amalkan. Makanya ada satu anjuran dari seorang ulama. Ini juga berat kadang bagi kita, ya. Kalau Anda mendapatkan suatu ilmu yang baru, maka cobalah meskipun hanya satu kali seumur hidup. Contoh, umpamanya kita belum pernah mendapatkan ilmu tentang tahajud, kok ketika itu diberi motivasi, maka kerjakanlah tahajud itu meskipun hanya satu kali, untuk paling tidak menggugurkan an ilmihi fi ma'amilah. Ilmu yang kamu dapat itu kamu amalkan apa? Tidak. Nah, itu ilmu. Ya. Meskipun nurung iso rutin, ya, paling tidak ayo dikerjakan gitu, dicoba. Ya. Ini yang ketiga, yang keempat. Ya. Ini lebih berat, Pak. An malihi. Yang keempat yang akan ditanya adalah harta. Harta, Pak. Umur ditanya satu, usia muda ditanya satu, nanti ilmu ditanya satu. Pas sampai di harta, pertanyaannya dua, Pak. Pertama, min aina iktasaba. Pertama, kalau duitnya banyak, ya, kita punya banyak harta, punya banyak duit, pendapatannya lancar, yang ditanya dua, dari mana kamu dapatnya? Wa fi ma'anfaqah, terus diinfakkan kemana aja, dinafkahkan, digunakan untuk apa? Berarti pertanyaannya dua, untuk harta. Maka harta itu bukan sekedar menyalurkan, tapi dari mana dapatnya akan ditanya. Ya, min aina. Karena hari ini sudah banyak, Pak, yang, ya, saya alaikum zaman, akan datang suatu masa di mana seorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Nah, ini. Coba, Pak, saiki sing ngumpul-ngumpul duitnya sapa sing ditumpuk. Nah, itu. Dari mana dia dapatnya? Ya. Ini perlu menjadi pertanyaan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali jangan tertipu, jangan kamu dustakan hari akhirat itu. Ya. Ai ma'hadzal wa'dzi wa tadhkiri la tazaluna mustamirrina ala takdzibil jaza.
Ya. Sekali-kali tidak, apakah dengan peringatan ini, nasihat ini, kamu masih terus mendustakan adanya hari pembalasan? Nah, ini kita mulai merenung, Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang pun sepuh itu tinggal ngitung, Pak. Aku amalku wis sak pira, ku nek dibalesi entuk opo. Ini mulai dihitung, Pak. Terus yang sudah diamalkan itu ngitungnya, pertama apa yang sudah saya amalkan nanti dapat apa? Ada pertanyaan lagi, Pak. Yang sudah tak amalkan itu kira-kira diterima ora? Nah, itu perlu direnungi, Pak. Supaya apa? Supaya gini, jangan sampai nanti ketika kita di akhirat itu waqadimna ila ma'amilu min amalin, ketika itu ditumpukkan oleh Allah amalan-amalan kita itu sudah ditumpuk-tumpuk undung, Pak, sudah banyak. Ya. Ketika itu disodorkan, wah, ketika itu sudah bangga dengan amalan yang ditumpuk di depannya. Banyak ternyata amalan saya. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tapi tiba-tiba Allah ditiup itu amalannya berterbangan bagaikan debu. Amalnya memang banyak tapi tidak punya kualitas, tidak punya nilai. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu ingin menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Atwa'uhum, kalau dalam tafsir dalil lain, siapa yang paling taat kepada Allah. Ya. Jadi dalam mengamalkan itu adalah yang kita pikirkan ketika itu Allah. Siapa yang tujuannya dalam beramal itu betul-betul Allah. Kadang kita mungkin sudah banyak amalan-amalan kita, tapi kadang kalau kita renung-renungi, ya Allah, amalku selama ini mungkin cuma sekedar basa-basi, atau sekedar mungkin ikut-ikutan, atau mungkin sekedar daripada enggak, atau malu. Tapi dia tidak punya tekad niat ketika beramal bahwa itu niatannya Allah, bahwa yang kita amalkan itu kita kita niatkan qasdunnya itu, tujuannya itu betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Ya. Makanya ya, Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita yang di sini disebutkan ma'ahad tadhkiri wa ma'ahadal wa'di wa tadhkiri la tazaluna mustamirina ala takdibi bil jaza. Apakah dengan peringatan ini kamu masih terus mendustakan adanya hari pembalasan? Ya, wa antum la budda an tuhasibu ala ma amiltum. Hendaknya kalian mulai menghisap-hisap, menghitung-hitung apa yang sudah kamu kerjakan. Mari Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga yang sudah saya kerjakan. Terus kita umpamanya ngitung yang baik sajalah, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu sudah seberapa. Ya. Setelah kita hitung seberapa, terus yang sudah saya lakukan itu yang karena Allahnya itu seberapa. Ya. Kenapa? Waqad aqamallahu alaikum malaikah. Ya, karena Allah gitu, wa inna alaikum lahafizin. Karena amal yang kamu kerjakan itu Allah telah menitipkan kepada kamu namanya malaikat al-hafizin yang menjaga, kiraman katibin, malaikat yang mencatat. Ya. Aqamallahu alaikum malaikatan kiraman. Allah telah menitipkan kepada kalian malaikat-malaikat yang mulia. Yaktubuna aqwalakum wa af'alakum. Mereka mencatat semua kata-kata kalian dan perbuatan kalian, kata beliau. Ya, wa ya'lamuna, dan mereka tahu. Hebatnya begini Bapak dan Ibu sekalian. Malaikat itu nyatat, Pak. Kita berbuat baik apa saja dicatat, Pak. Tapi satu, niat itu yang tahu cuman Allah. Malaikat nggak tahu. Jadi malaikat itu nyatat toh, nyatat yang baik yang dicatat. Makanya tadi ada yang catatannya banyak, amalannya banyak, tapi faja'alnahu haba'an mansura. Ternyata ketika di hadapan Allah nanti itu dijadikan debu-debu yang berterbangan, tidak berkualitas. Kenapa?
ternyata niatnya, tujuannya tidak benar. Makanya tadi anta'budallah. Nah, anta'budallah itu kalau dalam pelajaran ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Kalau kamu beribadah kepada Allah, kamu seolah-olah melihat Allah. Wa in lam takun tara, tapi kalau kamu nggak bisa melihat dan nggak mungkin lihat kita di dunia, Pak. Ya. Fa innahu yaraka. Ketahuilah Allah itu ngawasi kamu. Allah itu memperhatikanmu. Allah itu melihat kamu. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wa ajsamikum. Ya. Allah itu tidak melihat fisik kita. Allah enggak melihat harta kita. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah perhatikan itu adalah hati. Ya, hati yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadakhala fi hadza af'alul qulub. Maka di situ termasuk yang akan dicatat dari perbuatan-perbuatan kita adalah af'alul qulub wa af'alul jawarih, amalan hati maupun amalan anggota badan. Anggota badan kita ini kan banyak bekerja, Pak. Tangan, kaki, mata, telinga, hidung, mulut, ini bekerja semua, Pak. Ya. Semuanya mata kita bekerja. Pokoknya mata melek itu kerja, Pak. Apa yang dilihat itu akan dicatat. Ketika telinga kita sadar, telinga dengar, apa yang didengar akan dicatat. Apalagi yang sengaja didengarkan. Ketika kita sadar, mulut kita berucap, ucapan kita akan dihitung. Sampai-sampai nanti dalam hadis Rasul itu ada orang yang ngomong nggak sadar kalau kata-katanya menjerumuskan ke dalam neraka, tapi ada orang juga dia ngomong terus mulutnya berucap, dia nggak sadar kalau kata-kata itu justru menaikkan derajatnya di surga. Nah, monggo, kata-kata apa itu yang bisa naikkan derajat? Kata-kata apa yang bisa menjatuhkan ke dalam neraka? Ini nanti akan dicatat semuanya. Falla ikubikum antukrimuhu wa tujilluhu. Maka sudah selayaknya kita semua ini menghormati para malaikat dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dititipkan kepada kita. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ya ayyuhal insan ma gharraka. Wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu? Maka dari sini Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sedikit banyak merenung kepada terhadap amalan-amalan kita. Semoga amalan kita ini semuanya yang sudah kita lakukan yang benar, yang baik diterima oleh Allah, dan yang salah atau khilaf atau bahkan dosa semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan amalan yang sudah kita lakukan Allah memberikan hadiah kepada kita husnul khotimah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya, karena waktu ya. Kita cukupkan dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.